melanjutkan pernyataan Pinkan Mambo terkait alasan dirinya memilih bercerai dari Arya Khan. Hal itu diungkapkan Pinkan di hadapan awak media siang tadi. Pernyataan blak-blakan Pinkan Mambo tersebut diungkapkan setelah sebelumnya ia memborbardir pernyataan cerai dengan Arya Khan melalui sosial media. Jika sebelumnya Arya Khan juga telah menyatakan bahwa dirinya merelakan Pinkan Mambo untuk mencari pasangan hidup baru pengganti dirinya. Lantas, seperti apa sesungguhnya sikap Arya Khan kini? Benarkah pernyataan yang ia ungkapkan sebelumnya hanyalah ekspresi emosi sesaat yang sejatinya dirinya masih mencintai Pinkan Mambo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Khan masih bergulir memanas setelah terlibat cekcok mulut melalui sosial media. Hari ini Pinkan Mambo akhirnya bicara. Lantas, benarkah Pinkan serius dengan keputusannya atau ia justru akan kembali rujuk dengan Arya Khan? Aku, iya, tapi dia lebih dikit. Cuma manusia itu tempatnya salah. Kita berdua salah-salahannya banyak. Tapi kita lebih salah lagi sama Tuhan. Kalau kita bilang orang jahat, padahal kita yang lebih sebagai manusia, kita yang banyak salah sama Tuhan. Tuhan aja maafin kita. Kita tuh sebenarnya nakal banget dan jahat banget sebagai manusia. Ada balikan lagi. Alasannya dapat kebaikan lagi gimana tuh? Ya karena aku dimarahin sama Tuhan. Kalau kamu bilang manusia itu nakal, kamu lebih jahat daripada dia. Walaupun aku juga ada jahatnya sama dia, tapi kamu lebih jahat daripada kamu menuduh orang jahat. Tapi Tuhan aja maafin kita, berarti kita juga harus saling memaafkan. Aku salah sama Arya maafin aku, Arya salah sama aku maafin. Jadi jangan merasa itu yang bikin aku ini gitu. Ini yang kita balikan ini yang paling terakhir aku yang bilang ayo kita balikan lagi. Walaupun seminggu sebelumnya Arya bilang ayo kita perbaikin, jangan cerai-cerai aja gitu. Tapi terakhirnya aku yang bilang ayo kita perbaikin lagi gitu. Tapi dia udah keburu ngambek. Kayak aku nggak bikinin kopi, sakit dia. Kayak dia ngasih uang ke pegawai aku buat jajan, sakit aku, sepele loh. Tapi bagi aku itu besar, bagi dia itu kecil. Berarti banyak masalah sepele di antara kalian yang akhirnya besar. Ada yang besar-besar. Kalau menurut aku sih keulang beberapa kali. Karena cewek kan nggak suka dibohongin, jadi dibohongin terus berkali-kali. Tapi kalau dia nggak suka nggak dibuatin kopi, terus nggak suka apa-apa anak, ya semuanya sama. Jadi intinya dua-duanya banyak salah. Nggak ada yang benar, nggak ada aku bilang aku lebih benar, nggak ada. Gitu. Tapi kalau aku dibilang kamu jahat ya aku confirm dong. Aku nggak jahat loh, tapi jangan ya gitu. Jadi dia juga nggak suka kan dibilang jahat. Pasti manusia akan confirm. Intinya selama kita semuanya ini manusia, nggak ada yang Tuhan di antara kita tuh nggak ada yang baik. Kita tempatnya salah. Makanya manusia jangan sok tahu aku yang paling kamu nggak aku maafin, kamu jahat sama aku. Kata Tuhan, lu lebih jahat daripada dia. Tapi nggak. Pertahanan Arya Khan untuk menopang biduk rumah tangganya dengan Pinkan Mambo tampaknya runtuh. Ia sebelumnya telah memutuskan untuk merelakan Pinkan Mambo pergi meninggalkan dirinya dan menyongsong pujaan hatinya yang baru. Benarkah sikap Arya Khan tersebut tidak berubah atau hanya luapan emosi sesaat saja? Benarkah Arya Khan sejatinya masih mencintai Pinkan Mambo karena mereka memiliki frekuensi alias chemistry yang sama?
Ya gitu, bener itu adanya, itu benar. Emang dari dulu juga kita kalau bertengkar suka bisa rujuk. Aku yang suka. Jadi bedanya mereka gitu kan, kita kan selalu aktivitasnya di TikTok itu 24 jam. Jadi ketahuan terus tentang problem rumah tangga kita. Gitu. Ya kalau bedanya sama orang biasa kan, kalau bertengkar lakinya kabur nggak kesorot, nggak kelihatan kan. Kalau kita kan kelihatan. Kalau di saat kita lagi nggak sama dia, fans kita pada nanya kemana Arya, kemana Pinkan. Gitu. Saya pas itu saya lagi capek, terus kan saya kabur gitu. Sebelum kabur aku ceraiin, tapi kita kabur-kaburan, dua-duanya sama. Nah, itu dicobalah gitu, itu pasti masih begini lagi kan. Kamu juga masih begitu lagi nggak nyakitin aku. Iya. Sama, kita dua-duanya nyakitin, kita manusia bukan Tuhan. Sebelum prahara rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Kankian memanas, dalam satu potongan video live bareng Michelle Ashley Putri, Pinkan Mambo sempat mengungkapkan hal yang mengejutkan kepada ibundanya. Michelle dengan blak-blakan dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa ayah sambungnya Arya Khan hanya memanfaatkan popularitas Pinkan Mambo dan tidak ada manfaatnya untuk hidup Pinkan. Mendengar ucapan tegas dan pedas dari darah dagingnya ini, Pinkan menjawab dengan menggunakan filter ekspresi menangis. Ia menimpali pernyataan anaknya dengan kalimat pembelaan diri bahwa ia memang tak ingin ikut campur dalam masalah hidup orang lain jika hal itu hanya menghadirkan luka atau masalah bagi dirinya. Jangan menjebak jebakan Batman ya ini ya. Ada yang jebak-jebakan kan, dicerai Gua juga tuh- kan. Ya, but sama kita bahasa Inggris kali lebih enak kali ya. Ya, biar nggak pada Iya. Iya. Yeah, so basically he's just, I don't know, like he's just no use in your life. Anjay. Me, cause me, everybody, cause so that's why me, but me. So I don't want to involve to anyone's problems, and I don't want to make issue that make. She said blah 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 blah. Tapi biarin aja. Nanti ada sang pencipta yang matanya nggak tidur, gitu aja. Michelle bicara terus terang dan blak-blakan di hadapan ibundanya. Ia seolah tak ingin dinilai sebagai anak yang membangkang kepada ibunya. Karena itulah ia menjelaskan bahwa segala ucapan pedas yang ia lontarkan di hadapan bundanya semata-mata lahir dari rasa khawatirnya yang begitu dalam atas nasib sang ibu kini pasca menikah dengan Arya Khan. Michelle mengaku tak ada niat jahat yang terselubung dari dirinya terhadap sang bunda. Menanggapi hal itu, Pinkan Mambo pun mengakui di hadapan netizen bahwa hubungan dirinya dengan sang anak selama ini memang kerap diwarnai dengan miskomunikasi yang berulang kali memicu pertengkaran di antara mereka. Namun terlontar pernyataan yang mengejutkan dari bibir Michelle, ia dengan tegas mengingatkan ibunya bahwa dirinya tidak akan berkomunikasi atau berbicara lagi dengan Pinkan jika sang ibu belum benar-benar resmi bercerai dari Arya Khan. I mean, I was honestly just looking out for you. Like, I didn't mean no harm. Oh, thank you. It's like hubungan gue sama anak gue tuh kayak anak gede sama anak gede gitu guys. Tapi sekalinya berantem nggak ngobrol selama setahun gitu ya. Ya tapi kayak sometimes itu kayak miskom gitu. Ini kayaknya kalau misalnya belum cerai juga aku nggak bakal ngobrol. Terus nih bohong. Ya ngapain lah. Arya
Khan digelayuti rasa cemburu. Ia merasa selama ini dirinya dinomorduakan oleh Pinkan Mambo. Lantas, siapa yang selama ini dicemburui oleh Arya Khan, di mana menurutnya telah merenggut kasih sayang dan cinta Pinkan Mambo dari dirinya? Rumah tangga Arya Khan dan Pinkan Mambo kini berada di tubir perceraian. Karamnya biduk rumah tangga mereka kini meninggalkan bekas luka yang begitu dalam. Hingga Arya Khan secara blak-blakan mengaku kini merasa trauma untuk menikah lagi. Namun rasa trauma itu pula yang sempat menggelayuti kalbu Arya Khan pasca ia bercerai dari istri pertamanya sebelum dengan Pinkan Mambo. Sebuah masa di mana ia mengakui betapa sulitnya membuka hati dan jatuh cinta kembali karena bayang-bayang trauma masa lalu yang masih menghantui. 6 tahun ia berstatus sebagai duda kaya membesarkan anaknya sendirian. Aryato akhirnya terbius oleh pesona Pinkan Mambo dan jatuh terbuai dalam pelukan sang biduan. Kini, seolah tak ingin lagi jatuh ke lubang yang sama, Arya Khan mengambil keputusan radikal dengan memilih untuk fokus mengejar kesuksesan dan menjadi duda kaya saja, tanpa perlu lagi mengharapkan kehadiran pasangan hidup lagi. Kayaknya aku trauma untuk menikah lagi. Ini yang kedua kalinya. Kayaknya dulu aku pisah. 6 tahun aku sendiri besarin anakku. Dan aku orangnya susah suka sama orang. Gak gampang aku jatuh cinta sama orang. Terus karena aku punya trauma dari pernikahan pertama gitu. Jadi aku putusin untuk aku menjadi duka aja lah. Duka. Tahu nggak duka? Duda kaya. Selebel. Iya. Jadi begitu. Jadi aku tujuannya udah ke situ aja lah. Insya Allah bisa. Aku coba. Makanya aku mau ngambil kesibukan supaya aku punya kegiatan yang positif dalam hidupku. Kayak olahraga, nge-gym, nge-live seharian terus, tercapai aku bisa tidur. Dulu juga aku begitu, ngurus anak. Makanya nanti mungkin entah kapan anakku aku ajak lagi ke sini supaya aku ada temennya. Ini aku lagi ngurusin interior di atas, lagi pesan untuk supaya aku tinggal sendiri. Jalanin aja, yang penting mah happy, yang penting ada duit, itu aja. Berusaha gitu. Yang penting kita banyak uang, tabungan, kita kerja keras, nggak stres. Ya udahlah, mungkin ini udah jalannya gitu mas. Aku pengen sendiri aja lah, gitu. Udah dimana ada suatu titik yang membuat aku menyerah. Rasa kecewa Arya Khan kepada Pinkan Mambo tampaknya sudah mencapai titik nadir. Hal itu terlihat dari sikapnya yang kini merelakan Pinkan Mambo untuk mencari sosok pasangan pengganti dirinya. Namun di tengah ketegasannya untuk merelakan Pinkan Mambo, Arya Khan mengungkap adanya perasaan bersalah yang mengganjal kalbunya akibat suatu insiden serius yang memicu bara prahara yang kini bergulir. Arya mengakui kesalahan yang dibuatnya sendiri sebelumnya karena telah memberikan sejumlah uang secara langsung kepada anak mereka tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Pinkan Mambo. Tetapi penyesalan memang selalu datang belakangan. Kini bara api masalahnya sudah terlanjur berkobar hebat. Kalau dia mau cari yang lebih, ya mau cari pengganti yang baru dari aku untuk melupakan aku, monggo. Buat kamu, Pinkan, maafin aku ya. Kayaknya aku nggak bisa untuk bersama lagi kembali sama kamu. Terus aku memutuskan diriku untuk sendiri. Aku pengen kayak, udahlah, gimana pun kamu pernah ada dalam hidup aku, anggaplah kita singgahan gitu kan.
Aku cuma pengen kamu bahagia. Semoga ada laki-laki yang nerima kamu, anak-anakmu, semuanya. Aku cuma bisa bertahan sampai 3 tahun, kurang lebih gitu. Tapi aku minta kalian semuanya, aku pengen aku baik-baik aja sama dia. Kalian jangan hujat, jangan typing gimana. Dia juga lagi lab, dia berjuang untuk anaknya. Kita baik-baik aja gitu. Aku juga nggak bakalan cerita kalau kamu nggak ngomong ngasih uang Sartika. Ya aku juga punya salah atau gimana. Inilah masalahnya, aku ngasih uang Sartika itu tujuannya aku nggak mau ngerepotin kamu. Memang menurutmu itu melangkahi kamu. Tapi di saat itu aku lihat kamu lagi marah-marah ngomelin anak. Aku takutnya keganggu. Makanya aku suruh lah dia untuk ngasih Jian untuk jajan. Sebenarnya itu. Tapi kalau kemarin nggak bahas itu, mungkin aku nggak kabur. Aku udah bener-bener jatuh talak, ke ibarat katanya aku cerai dia sama gitu kan. Kalau dulu aku sering bilangnya pisah gitu, nggak pernah bilang cerai, pisah gitu. Ya aku bilang cerai gitu, mutlak banget sejujurnya gitu. Aku tuh tulus, aku kasihan sama dia. Aku tuh pengen naikin derajat dia gitu kan, supaya dia itu nggak diledekin orang gitu. Kayak aku tuh kayak bener mau membuat dia itu kayak senang bahagia gitu, dan nggak gimana-gimana. Cuman takdir berkata lain gitu aja. Sikap rela Arya Khan agar Pinkan Mambo segera mencari pasangan hidup sebagai pengganti dirinya rupanya dipicu oleh masalah yang diklaim Arya Khan sangat mendasar dalam rumah tangga. Arya Khan mengaku kecewa karena selama ini merasa dirinya dinomorduakan oleh Pinkan Mambo. Masalah itulah yang membuat fondasi rumah tangganya dengan Pinkan akhirnya goyah dan retak. Di matanya, Pinkan Mambo terlalu menomorsatukan anak-anaknya, bukan dirinya selaku suaminya. Menurut prinsip Arya Khan bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anak seharusnya diungkapkan sewajarnya saja, tidak jadi penghalang kasih sayang istri kepada suaminya ataupun sebaliknya. Arya Khan berargumen bahwa kelak anak-anak akan tumbuh dewasa dan pergi meninggalkan orang tua. Sementara pasangan hiduplah yang akan setia mendampingi hingga hari tua, bahkan hingga ajal menjemput. Aku cuma minta satu pesan gitu. Aku nggak pengen dinomorduain. Aku nggak suka kalau rumah tangga ini sama-sama bawa anak dinomor satuin dulu, gitu kan. Aku pengen anak itu sewajarnya aja kasih sayangnya. Aku pengen lebih sayangin ke istri atau suami yang diutamain. Karena anak itu kasih sayangin sewajarnya aja, tapi bukan dinomor satukan dan disegala-galain. Karena nanti dia akan pergi mas, ninggalin kita. Anak itu kelak besar. Lalu siapa teman hidupmu dikala kamu tua, dikala kamu sakit, kalau bukan suamimu yang di samping? Sekarang contoh, kalau kita berumah tangga mengutamakan anak segala-galanya, contoh aja, yang dua itu udah pergi kan, nggak dekat sama maminya, nggak tinggal bareng. Kamu harus lihat itu. Nah, kamu mengutamakan yang 3 anak, suatu saat dia akan seperti itu, yang satu, yang kedua, yang pertama, dan dia akan pergi punya kehidupan. Lalu kamu sama siapa? Kamu sakit, aku yang pijitin. Kamu minta obat, aku yang layanin. Terus kamu mau cerita tentang usaha, aku yang nemenin. Aku yang duduk di sampingmu sampai jam 3, jam 4. Sanggupkah anakmu menemani kamu cerita-cerita kamu, keluh kesah kamu? Mereka gak ngerti mas, gak ngerti. Susahnya orang tua mereka gak tahu gitu. Makanya haruslah anak itu kasih peringatan supaya mereka itu merih, supaya mereka itu tahu gitu loh, maminya itu susah. Makanya kalau kita mengutamakan anak segala-galanya,
itu nggak akan mengerti. Mereka itu taunya seneng-seneng. Rubahlah sifatnya. Kalau memang aku pengen kembali lagi, gitu. Aku bisa lebih mencintaimu, asalkan kamu lebih mengutamakan aku, gitu. Itu aja sih. Aku bisa kasih segala-galanya, asalkan aku diutamain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.